Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Slamet Riyadi yang kembali hadir untuk menceritakan kembali kisah-kisah yang ada di dalam buku Alif Laila wa Laila atau Kisah 1001 Malam. Melanjutkan kisah Alisar dan Zumurud. Setelah Zumurud berhasil meloloskan diri dan melarikan diri ke hutan kecil di belakang kota, kemudian dia melihat di depan ada sebuah kota yang sepertinya menyenangkan dan aman, dengan bangunan-bangunan yang baik dan tertata rapi. Saat dia mendekat, dia melihat sekelompok pasukan dan amir serta beberapa tokoh dari kota itu berdiri di depan gerbang, di mana hal itu membuatnya heran dan berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa orang-orang kota ini semuanya berkumpul di gerbang? Pasti telah terjadi sesuatu." Kemudian dia menuju ke arah mereka, tetapi saat dia mendekat, sekelompok pasukan itu bergegas maju untuk menemuinya. Kemudian dia turun di depannya dan pasukan itu berkata, "Tuan, tolonglah kami." Kemudian para sesepuh menempatkan diri mereka di hadapannya, sementara pasukan mengatur orang-orang secara berurutan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah kami dan buatlah kedatanganmu menjadi berkah bagi kami." "Ya Tuanku, Tuhan telah memilihmu, hai Raja." "Ada apa ini? Apa yang membuatmu sedih, wahai saudara-saudaraku?" tanya Zumurud. Dan salah seorang yang berpakaian seperti seorang pejabat menjawab, "Sesungguhnya Tuhan telah memilihmu dan telah menjadikanmu raja di kota ini untuk memerintah di atas leher semua orang yang ada di dalamnya. Karena ketahuilah bahwa dalam adat kami, ketika raja kami meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka seluruh pasukan harus pergi dari istana dan tinggal di pintu gerbang selama 3 hari. Dan siapa saja yang datang dari tempat di mana engkau datang, mereka akan mengangkatnya menjadi raja atas mereka. Segala puji bagi Tuhan yang telah mengutus kepada kami seorang pria yang dicintai oleh orang Turki." Melihat ini, Zumurud merasa mendapatkan kesempatan yang langka, maka dia berkata, "Jangan berpikir bahwa aku adalah orang Turki biasa. Aku mau, tapi ada syaratnya, karena aku sedang bermasalah dengan keluargaku, dan aku sedang pergi meninggalkan mereka. Kalian lihat tas-tas di pelana itu penuh dengan emas yang kubawa agar aku bisa memberikan sedekah kepada fakir miskin dan yang membutuhkan." Kemudian mereka meminta berkat kepadanya dan bersukacita dengan kegembiraan yang luar biasa. Dan Zumurud juga ikut senang dan berkata kepada dirinya sendiri, "Sekarang setelah aku mendapatkan tanah ini, semoga Allah menyatukan aku kembali dengan Tuanku di tempat ini, karena hanya Allah yang dapat melakukan apa-apa yang Dia kehendaki." Kemudian pasukan itu mengawalnya ke kota sampai di depan istana. Di sini dia turun dan para amir dan sesepuh membawanya ke istana, lalu mendudukannya di singgasananya. Setelah itu mereka semua memberi hormat kepadanya. Kemudian dia memberi sumbangan kepada pasukan yang mendoakannya untuk kelanjutan pemerintahannya, dan semua warga beserta para pejabat istana menerima pemerintahannya. Dia tinggal sementara waktu mengesahkan peraturan dan mengirimkan pajak dan membebaskan tahanan dan memperbaiki keluhan-keluhan yang ada di kota itu, sehingga semua orang memberi hormat dan mencintainya karena kemurahan hati dan kebijaksanaannya. Tetapi dia kembali memikirkan tentang tuannya. Dia hanya bisa menangis dan berdoa agar Allah menyatukannya mereka kembali. Dan pada suatu malam saat dia memikirkannya dan mengingat hari-hari yang telah dia lewati bersamanya, air matanya berlinang membasahi seluruh wajahnya. Kemudian dia menyeka air matanya dan bangkit. Lalu dia pergi ke harem, di mana dia menunjuk gadis-gadis muda dan para selir tempat tinggal yang terpisah, dan mereka memberi tunjangan kepadanya. Dan dia bermaksud untuk hidup terpisah dan mengabdikan dirinya untuk mengabdi kepada kerajaan. Maka dia mempertaruhkan dirinya untuk berpuasa dan berdoa sampai para amir berkata, "Sesungguhnya raja ini luar biasa saleh dan juga tidak bingung mencari pendamping kecuali 2 kasim kecil yang melayaninya. Dia memegang tahta dengan cara seperti ini di sepanjang tahun, dan selama itu pula dia tidak mendengar kabar tentang Alisar, dan ini membuatnya sangat sedih." Maka ketika kesedihan itu sudah semakin tak kuat lagi, kemudian dia memanggil wazir dan pengurus istana dan meminta mereka untuk mencari orang untuk membangun sebuah bangunan di tanah miring di depan istana.
Lalu mereka segera bergegas melaksanakan permintaannya. Hingga ketika tempat itu selesai sesuai dengan keinginannya, Zumurud pergi ke sana dan mereka menempatkannya di sebuah pavilion besar, di mana kursi-kursi dan para amir diatur sesuai urutannya. Kemudian dia menyuruh menyebar di meja-meja tersebut jamuan dengan segala macam daging dan hidangan, lalu memerintahkan para sesepuh untuk makan. Maka mereka makan dan dia berkata kepada mereka, "Aku perintahkan kepada semua yang hadir di sini pada hari pertama setiap bulan, kalian harus mengadakan jamuan seperti ini, dan semua warga kota dilarang untuk bekerja dan harus tetap hadir dan datang untuk makan di pejamuan raja, dan siapa yang tidak taat akan digantung di atas pintunya sendiri." Mereka melakukan apa yang diperintahkan, dan ketika datang pada hari pertama bulan berikutnya, Zumurud turun ke tanah miring dan membawa acara berseru dengan lantang, "Hai semua orang, besar dan kecil, siapa yang membuka kios atau rumah harus langsung digantung di atas pintunya sendiri, karena kalian semua wajib untuk datang dan makan di penjamuan raja." Kemudian mereka meletakkan meja dan orang-orang berdatangan dengan pasukan. Kemudian dia menyuruh mereka duduk di meja dan makan sepuasnya. Maka mereka duduk dan Zumurud duduk di kursinya di pavilion, mengawasi mereka, sementara warga tak ada yang tahu bahwa rajanya sedang mengawasi mereka. Kemudian mereka makan dan para amir berkata kepadanya, "Makanlah dan jangan malu, karena ini akan menyenangkan raja." Jadi mereka makan sampai kenyang dan pergi meminta berkat kepada raja dan berkata satu sama lain, dan mereka mendoakan panjang umurnya. Sementara Zumurud kembali ke istananya, bersukacita dan berkata pada dirinya, "Dengan cara ini pasti berita akan menyebar dan sampai ke tuanku Alisar." Ketika hari pertama bulan kedua tiba, dia membuat perjamuan seperti sebelumnya, dan orang-orang datang dan duduk di meja, kelompok demi kelompok dan satu persatu. Saat dia duduk di singgasananya di ujung meja mengamati orang-orang makan, matanya tertuju pada Bersum orang Nazaret yang telah membeli tirai Alisar, dan dia mengenalnya dan berkata kepada dirinya, "Ini akan jadi yang pertama untuk mengobati dendamku." Bersum naik ke meja dan duduk bersama yang lainnya untuk makan, di mana dia melihat sepiring nasi manis yang ditaburi gula, tetapi piring itu terletak jauh darinya. Maka dia menariknya dan mengulurkan tangannya, lalu mengambil dan meletakkan di hadapannya. Orang yang duduk di sebelahnya berkata, "Mengapa kau tidak makan apa yang sudah disediakan untukmu? Apa kau tidak malu mengambil hidangan yang jauh darimu?" Bersum menjawab, "Aku takkan makan apapun kecuali hidangan ini." Sudah, makan saja," sahut yang lain. "Semoga makanan ini bisa bermanfaat bagimu." Tetapi pria lain, si pemabuk, berkata, "Biarkan dia memakannya, nanti kalau tak ada masalah, biar aku juga bisa makan hidangan nasi manis itu." "Hei pemabuk," jawab yang pertama, "hidangan daging itu bukan untukmu. Itu hidangan disiapkan untuk para amir dan para pejabat. Jadi abaikan saja, karena itu hidangan dimaksudkan untuk mereka." Tetapi Bersum tak menghiraukannya dan meletakkan tangannya di atas nasi, mengambil sekepal penuh lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia akan mengambil sekepal kedua ketika Zumurud yang sedang mengawasinya berteriak kepada para pengawalnya. Lalu dia berkata, "Bawakan aku pria yang duduk di sana dengan sepiring nasi manis di hadapannya, dan jangan biarkan dia memakan sesuap nasi yang ada di kepalanya. Buang itu dari tangannya." Maka 4 orang pengawal mendatangi Bersum dan melemparkan sesuap nasi yang ada di tangannya. Kemudian mereka membawanya ke hadapan Zumurud. Sementara semua orang yang sedang makan berkata satu sama lain, "Sungguh dia melakukan sebuah kesalahan karena tidak mau makan makanan yang sudah disediakan baginya." "Kalau menurutku," kata salah seseorang, "aku sudah cukup puas dengan hidangan yang ada di hadapanku ini." Dan si pemabuk berkata, "Syukurlah karena sudah melarangku untuk makan sepiring nasi manis itu, karena sebenarnya aku juga mau mengambilnya tadi, dan aku sampai menahan rasa lapar untuk menunggunya mengambil nasi manis, karena aku ingin bersamanya. Tetapi ketika dia melihatnya diseret 4 pengawal, ya sudah, aku makan hidangan ini saja." Dan mereka berkata satu sama lain, "Tunggu sampai kita melihat apa yang akan menimpanya." Lalu kata Zumurud kepada Bersum, "Hai mata biru, siapa namamu dan mengapa kau datang kemari?" Tetapi Bersum yang berpakaian seperti seorang muslim dengan serban putih menjawab, "Wahai raja, namaku Ali. Saya seorang penenun dan datang ke sini untuk berdagang." "Bawakan aku meja pasir dan pena kuningan," kata Zumurud, dan mereka membawakan apa yang dia minta. Kemudian dia meratakan pasir dan mengambil pena. Kemudian dia menggambar sosok geomansi dalam rupa seekor monyet. Kemudian sambil mengangkat kepalanya, dia mempertimbangkan Bersum dengan tegas dan berkata kepadanya, "Hei anjing,
sayang sekali kau sudah berani berbohong kepada raja. Bukankah kau seorang Nazaret dan namamu adalah Bersum? Dan kau kesini karena ada yang kau cari. Bicaralah sebenarnya, atau aku akan memenggal kepalamu." Mendengar ini, Bersum dibuat bingung, dan para amir serta warga yang menyaksikan berkata, "Sesungguhnya raja memahami geomansi. Raja ternyata punya kelebihan lain." Kemudian Zumurud berteriak pada Bersum dan berkata, "Katakan yang sebenarnya atau aku akan menghabisimu." "Maaf Paduka Raja," jawab Bersum. "Gambar itu telah memberitahumu yang sebenarnya. Hambamu ini memang adalah seorang Nazaret." Mendengar itu, semua yang hadir bertanya-tanya pada keahlian raja dalam geomansi dan berkata, "Sesungguhnya raja ini adalah seorang peramal yang tak ada duanya di dunia ini." Kemudian Zumurud menyuruhnya menguliti orang Nazaret itu dan menjejali kulitnya dengan jerami. Kemudian menggantungnya di atas gerbang tanah miring. Selain itu, dia merintahkan juga untuk menggali lubang di luar kota dan membakar daging dan tulangnya sampai menjadi abu. "Kami mendengar dan kami patuh," jawab mereka. Dan mereka segera melakukan apa yang dia perintahkan. Ketika orang-orang melihat apa yang menimpa orang Nazaret itu, mereka berkata, "Dia memiliki penglihatan, sial sekali orang itu." Dan yang lain berkata, "Biarlah cerai istriku talak 3 jika aku sampai makan nasi manis selama sisa hidupku." "Syukurlah," kata si pemabuk, "untung aku tidak jadi mengambil nasi manis itu." Kemudian mereka semua pergi, dan sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani duduk di tempat orang Nazaret ketika memakan nasi manis. Ketika hari pertama bulan ketiga tiba, mereka meletakkan meja seperti biasa dan Raja Zumurud duduk di singgasananya dengan pengawalnya yang selalu mengawasinya, takut jika ada yang membahayakannya. Kemudian penduduk kota masuk seperti biasa dan berkeliling di sekitar meja mencari tempat nasi manis dan saling bertukar kata. "Wah Khalaf, siap melayanimu, hai Khalid," jawab yang lain. "Hindari hidangan nasi manis ya," kata Khalid. "Jangan sampai engkau memakannya, karena jika kamu berani memakannya kamu akan digantung." Kemudian mereka duduk untuk makan daging, dan saat mereka makan, Zumurud berkesempatan untuk melihat di gerbang tanah miring di mana dia melihat seorang pria yang sedang berlari masuk. Setelah cukup lama mengamati dan mengingat-ingat lagi, dia mengenalnya. Orang itu adalah si Jewan Sikurdi. Jadi bagaimana Jewan Sikurdi bisa datang ke tempat ini? Jadi begini ceritanya. Ketika dia meninggalkan ibunya dan dia pergi ke tempat kawanan pencuri dan berkata kepada mereka, "Aku mendapatkan hasil yang bagus kemarin karena aku sudah membunuh seorang prajurit dan mengambil kudanya. Selain itu, semalam jatuh padaku sepasang tas pelana penuh dengan emas dan seorang gadis yang lebih berharga daripada uangnya. Dan aku telah meninggalkannya bersama ibuku di dalam gua." Mendengar ini, mereka bersukacita dan segera mengunjungi gua itu pada malam harinya. Sekalian mereka meninggalkan tempat persembunyian mereka sebelumnya agar dia dapat mengambil barang jarahan untuk mereka. Tetapi setelah sampai di gua, dia menemukan tempat itu sudah kosong dan menanyai ibunya yang menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Kemudian dia gemetar dan berseru, "Sungguh aku akan mencari pelacur itu dimanapun dia berada, meskipun dia bersembunyi di cangkang kerang." Maka dia pergi mencarinya dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain sampai dia datang ke kota Raja Zumurud. Dia menemukan kota itu dalam keadaan sepi dan bertanya kepada beberapa orang yang sudah menyelesaikan jamuan raja. Kemudian mereka mengarahkannya ke tanah miring tempat jamuan pesta itu diadakan, di mana ketika dia sampai di gerbang, dia berlari masuk dan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari tempat duduk, namun dia tak menemukan tempat kosong kecuali kursi kosong di hadapan hidangan nasi manis. Kemudian dia duduk di sana dan mengulurkan tangannya ke piring. Lalu orang-orang berteriak kepadanya dan berkata, "Hei saudara, apa yang kau lakukan?" Jawab Jewan, "Aku akan makan sepuasku untuk hidangan ini." "Hei, jika kamu makannya," kata yang lain, "kamu pasti akan digantung." Tetapi Jewan berkata, Tahan, sabar, jangan bicara seperti itu." Kemudian dia mengulurkan tangannya ke piring tersebut dan menarik ke arahnya. Melihat ini, si pemabuk yang sedang duduk di sampingnya, ketika dia melihat melakukan ini, dia lari dari tempatnya dan duduk menjauh, lalu berkata, "Aku tak akan melakukan apa-apa dengan makanan itu." Kemudian Jewan mengulurkan tangannya seperti kaki burung gagak dan menaruhnya di atas piring. Kemudian tangannya mengambil nasi manis hampir setengah dari piring itu. Dia mengepal nasi itu di tangannya sampai menjadi seperti jeruk besar dan memasukkannya dengan rakus ke dalam mulutnya dan menggelinding di tenggorokannya. "Ya Allah, bantah sesamanya. Biarkan dia makan," kata si pemabuk. "Sepertinya dia memiliki wajah di tiang gantungan." Kemudian sahut Jewan, "Sudah, makan saja," tambahnya, "jangan banyakkan bicara." Jewan mengeluarkan tangannya lagi dan mengambil sekepal lagi, lalu mengepalnya dari tangannya seperti yang pertama.
Sampai Raja Zumurud berteriak kepada para pengawal yang berkata, "Bawakan aku orang yang duduk di sana segera dan jangan biarkan dia makan sesuap yang ada di tangannya." Maka mereka berlari dan menangkapnya ketika dia masih membungkuk di atas piring, lalu membawanya ke hadapan sang raja. Sementara orang-orang bersuka cita karenanya dan berkata satu sama lain, "Dia sudah waktunya karena kita sudah memperingatkannya, tetapi dia tidak mempedulikan saran kita." Sungguh tempat ini ditakdirkan menjadi kematian bagi siapapun yang duduk di atasnya, dan nasi manis itu berakibat fatal bagi semua orang yang memakannya. Lalu kata Zumurud kepada Zaiwan, "Siapa namamu? Dan apa pekerjaanmu? Mengapa kamu datang ke sini?" "Wahai Paduka Raja," jawabnya, "namaku Usman. Saya seorang tukang kebun dan saya datang ke sini untuk mencari sesuatu. Namun saya tersesat di sini." "Bawakan aku meja pasir dan pena kuningan," kata Zumurud. Maka para pengawal segera membawakannya dan dia mengambil pena kuningan lalu menggambar sosok Geomansi. Kemudian mempertimbangkannya sebentar lalu mengangkat kepalanya dan berseru, "Sayang sekali kamu telah berbohong kepada raja. Pasir ini memberitahuku bahwa namamu adalah Jewan Sikurdi dan pekerjaanmu adalah perampok, mengambil barang-barang orang dengan cara yang tidak benar dan membunuh orang-orang yang dilarang Tuhan untuk membunuhnya, kecuali untuk alasan yang dibenarkan." Kemudian dia berteriak kepadanya dan berkata, "Hei babi, katakan padaku yang sebenarnya atau aku akan memenggal kepalamu." Ketika dia mendengar ini, dia menjadi pucat dan giginya bergemeleduk. Dia beranggapan bahwa dengan mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan selamat. Dia menjawab, "Oh Paduka Raja, yang kau katakan sungguh benar adanya, tetapi aku sudah bertobat di tanganmu untuk selanjutnya dan aku akan mengabdikan diriku untuk kemanusiaan," katanya. "Saya akan meninggalkan masa lalu dan menjadi orang yang benar dan benar-benar beriman." Dan dia berkata kepada pengawalnya, "Ambil dia dan kupas dia, lakukan dengan dia seperti yang telah kamu lakukan bulan lalu." Dan mereka melakukan perintahnya. Ketika pemabuk melihat ini, dia membalikkan punggungnya ke atas piring nasi dan berkata, "Adalah melanggar hukum untuk menunjukkan wajahku kepadamu." Kemudian setelah mereka selesai makan, mereka bubar dan Zumurud kembali ke istananya. Ketika bulan keempat tiba, mereka membuat penjamuan seperti biasa dan orang-orang duduk menunggu acara jamuan dimulai. Kemudian Zumurud masuk dan duduk di singgasananya, melihat ke meja dan melihat ke dalam ruangan, di mana dia melihat 4 kursi ditinggalkan kosong di depan hidangan nasi manis, di mana dia menjadi heran. Saat dia duduk melihat sekeliling, dia melihat ada seorang pria datang berlari dari arah pintu gerbang. Yang ketika dia mencapai meja, dia tidak menemukan kursi, kecuali 4 kursi di depan hidangan nasi manis. Maka dia mengambil tempat duduknya di sana. Raja Zumurud memandangnya dan dia mulai mengenalinya, karena dia adalah si Nazaret yang menyebut dirinya Rasiduddin. Dia berkata kepada dirinya, "Betapa diberkatinya alat makanan ini hingga membuat manusia terkutuk ini datang." Bagaimana bisa Rasiduddin itu datang ke tanah miring? Jadi begini ceritanya. Ketika dia kembali dari perjalanannya, orang-orang di rumah itu memberitahunya bahwa Zumurud telah kabur dengan membawa sepasang tas pelana penuh emas. Di mana mendengar itu dia marah, kemudian dia mengirim Bersum saudaranya untuk mencarinya. Dan ketika dia lelah menunggu kabar dari Bersum, akhirnya dia pergi sendiri untuk mencari Zumurud dan takdir telah membawanya ke kota yang terakhir. Dia memasukinya pada hari pertama setiap bulan dan menemukan jalanan sepi dan kios-kios ditutup. Kemudian dia bertanya kepada penduduk yang pulang dari jamuan, yang memberitahunya bahwa raja mengadakan penjamuan pada hari pertama setiap bulannya untuk rakyat, dan mereka mengarahkannya ke tanah miring. Maka dia segera pergi ke sana dan duduk di depan nasi, kemudian mengulurkan tangannya untuk memakannya. Zumurud berteriak kepada pengawalnya dan berkata, "Bawakan dia yang duduk di depan nasi manis." Maka mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan Raja Zumurud yang berkata kepadanya, "Katakan siapa namamu, apa pekerjaanmu, dan apa yang membawamu kemari?" "Wahai Paduka Raja," jawabnya, "nama saya Rustam, saya tidak memiliki pekerjaan karena saya seorang darwis yang miskin." Kemudian dia berkata kepada para pelayannya, "Bawakan aku meja pasir dan pena dari Kuningan." Maka mereka segera membawakan apa yang dimintanya. Seperti biasa, dia segera mengambil pena, kemudian menggambar sosok Geomansi, lalu mempertimbangkannya sebentar. Dia mengangkat kepalanya ke Rasiduddin dan berkata kepadanya, "Hai anjing, betapa disayangkan kau telah berani berbohong kepada raja. Namamu adalah Rasiduddin, si Nazaret. Penampilanmu seperti orang muslim, tapi sebenarnya engkau orang Nazaret. Dan pekerjaanmu adalah memasang jerat untuk perempuan muslim dan mengambil mereka. Bicaralah yang sebenarnya atau aku akan memukul kepalamu." Dia ragu-ragu dan tergagap lalu menjawab,
Engkau berkata yang paling benar, oh Paduka Raja. Kemudian dia memerintahkannya untuk menjatuhkannya dan memberikannya 100 pukulan di kakinya dan 1000 pukulan di tubuhnya. Setelah itu dia mintanya untuk mengulitinya dan mengisi kulitnya dengan jerami dan menguburkannya di luar kota, di mana mereka harus membakar dulu tubuhnya hingga menjadi abu. Mereka melakukan apa yang dia perintahkan dan dia memberi izin warga yang hadir untuk segera makan. Maka mereka yang hadir segera makan sampai kenyang dan pergi. Sementara Zumurud kembali ke istananya, bersyukur kepada Tuhan karena dia telah menuntaskan sakit hatinya dari orang-orang yang telah menyakitinya. Kemudian dia sujud syukur atas semua. Saat malam tiba, ketika dia mengingat lagi tuannya Alisar, hal itu membuatnya menangis dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah memberikan musuh-musuhku ke tanganku. Akankah Tuhan menjaminku segera berkumpul kembali dengan kasihku karena dia dapat melakukan apa yang dia kehendaki?" Dia memuji Tuhan yang telah memiliki kekuatan dan keagungan dan memohon pengampunan kepadanya, menyerahkan dirinya pada jalan takdir, meyakinkan bahwa setiap permulaan selalu ada akhir. Dia seperti itu selama 1 bulan penuh, menjalankan pemerintahan pada siang hari dan pada malam hari kembali menangis meratapi perpisahannya dengan tuannya Alisar. Pada hari pertama bulan kelima, ia memerintahkan jamuan makan seperti biasa, dan dia kembali duduk di singgasananya, sementara orang-orang menunggu isyarat untuk memulainya. Dan seperti biasa, mereka mengabaikan kursi kosong di depan hidangan nasi manis. Dia duduk dengan mata tertuju pada gerbang tanah miring, memperhatikan semua yang masuk dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang memulihkan Yusuf bersama Yakub dan menyingkirkan penderitaan Ayub. Hanya kepadamu lah aku berserah diri." Dia hampir mengakhiri doanya ketika dia melihat seorang pemuda memasuki pintu gerbang, pemuda yang paling tampan. Kecuali wajahnya yang pucat dan putus asa, dia datang ke meja dan tidak menemukan tempat duduk kosong kecuali di depan nasi manis. Kemudian dia duduk di sana di mata hati Zumurud berdebar-debar. Ketika mengamatinya dengan seksama, dia mengenalinya itu adalah tuannya Alisar. Dia ingin berteriak kegirangan, tapi berusaha menahan diri, takut akan aib di hadapan rakyat. Jantungnya berdebar-debar, tapi dia berusaha keras menyembunyikan apa yang diceritanya. Lalu bagaimana Alisar bisa sampai ke tempat ini? Jadi begini ceritanya. Ketika dia terbangun dan mendapati dirinya terbaring di bangku luar di rumah Rasiduddin dengan kepala tanpa surban, dia tahu bahwa ada seorang yang telah mendatanginya dan mengambil surbannya ketika masih tertidur. Kemudian dia kembali ke rumah wanita tua itu dan mengetuk pintunya. Wanita tua itu keluar dan Alisar menangis di hadapan wanita itu sampai kemudian dia pingsan. Dan ketika dia sudah tersadar, dia menceritakan semua apa yang telah terjadi. Dan wanita tua itu menyalahkan kecerobohan Alisar dan memarahinya karena kelalaiannya. Dia mengatakan, "Seharusnya kau berterima kasih kepada musibah dan malah petaka yang menimpamu." Dan wanita itu terus mengomelinya sampai darah mengalir dari lubang hidung Alisar dan dia kembali pingsan. Kemudian setelah dia sadar, Alisar bangkit, di mana dia melihat wanita tua itu menangisinya. Maka dia kembali duduk, kembali menangis bersama wanita tua itu. Wanita tua itu ikut sedih atas apa yang menimpa Alisar dan berkata kepadanya, "Sementara kamu duduklah di sini, aku akan pergi mencari berita. Aku segera kembali secepatnya." Aku mendengar dan aku menurut jawabnya. Maka wanita tua itu meninggalkannya dan tak sampai setengah hari, dia sudah kembali ke rumah dan berkata kepadanya, "Hai Ali, sebenarnya aku takut menyampaikan berita ini, sepertinya engkau tak akan pernah melihat kekasihmu lagi. Karena aku dengar dari salah satu wanita yang ada di rumah Rasiduddin si Nazaret, ketika mereka bangun pagi hari, jendela di taman itu sudah rusak dan Zumurud ikut menghilang dengan sepasang tas pelana yang penuh dengan emas milik Rasiduddin. Ketika aku datang ke sana, ada seorang kepala polisi dan petugasnya yang berjaga di depan pintu, dan hanya itu berita yang bisa aku dapat." Ketika Alisar mendengar berita ini, cahaya di matanya meredup, dia merasa putus asa dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Kemudian dia pamit kepada wanita tua itu dan bangkit pergi dengan air mata yang mengucur deras di wajahnya sampai dia seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Ketika dia menyadari cinta dan kerinduannya kepada Zumurud begitu menyakitkan hingga membuatnya tubuhnya semakin lemah dan jatuh sakit. Dia tak keluar rumah dari sepanjang tahun dan selama waktu itu wanita tua itu terus merawat dan mencarikan tabib yang memberinya obat. Wanita tua itu juga membuatkan kaldu sampai kesehatannya kembali pulih. Kemudian dia mengingat lagi apa yang telah terjadi. Ketika tahun kedua dimulai, wanita tua itu berkata kepadanya, "Hai anakku, semua kesedihanmu tak akan mengembalikan gadismu. Bangkitlah dan jadikan rasa cinta dan rindumu itu untuk mencarinya di negeri-negeri yang jauh. Semoga engkau segera mendapatkan kabar tentangnya.
Wanita tua itu tak berhenti menasihati dan mendorongnya sampai dia mau pergi ke kamar mandi untuk mulai merawat tubuhnya. Wanita tua itu juga menyiapkan makan dan minum. Dia melakukannya selama sebulan penuh. Sampai kemudian Alisar mendapatkan kembali kekuatannya dan berpamit untuk berangkat melakukan perjalanan tanpa henti sampai dia tiba di kota Zumurud. Ketika dia pergi ke tanah miring dan duduk di depan hidangan nasi manis, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memakannya. Ketika orang-orang melihat ini, mereka memperhatikannya dan berkata kepadanya, "Hai anak muda, jangan makan hidangan itu, karena siapapun yang makannya pasti akan digantung." "Biarkan aku memakannya," jawabnya. "Dan biar saja mereka menggantungku sesuai dengan aturan mereka. Jadi dengan senang hati aku mungkin bisa beristirahat dari kehidupan yang melelahkan ini." Kemudian dia makan suapan pertama. Melihat itu, Zumurud ingin memerintahkannya untuk menghadap kepadanya. Tetapi Alisar yang tak keberatan jika harus digantung, membatalkan keinginannya dan membiarkan Alisar untuk makan. Maka Alisar meneruskan makannya sementara orang-orang terus melihatnya dengan keheranan, menunggu dan melihat apa yang akan menimpanya. Dan setelah dia selesai, Zumurud berkata kepada beberapa pengawalnya, "Pergilah ke pemuda di sana yang makan nasi manis itu dan bawa dia kepadaku." Kemudian para pengawal menghampiri Alisar dan membawanya ke hadapan raja. Sementara orang-orang berkata, "Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan raja kepadanya." Dan yang lain berkata, "Dia tidak akan menyakitinya karena jika dia keberatan, dia pasti tidak akan biarkannya makan sampai kenyang." Ketika Alisar sudah berada di hadapan Zumurud, dia memberi hormat dan membungkuk di hadapannya. Sementara raja menerimanya dengan hormat. Kemudian Zumurud bertanya kepadanya, "Siapa namamu? Apa pekerjaanmu dan apa yang membawamu kemari?" "Wahai paduka raja," jawabnya, "namaku Alisar. Saya adalah anak pedagang dari Khurasan, dan tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk mencari seorang budak perempuan yang telah saya sia-siakan, karena dia lebih mencintai saya daripada penglihatan dan pendengaran saya, dan jiwa saya benar-benar melekat padanya. Karena itu, saya sangat merasa kehilangan dia." Kemudian Alisar menangis sampai dia pingsan. Pengawal memercikan air mawar di wajahnya, kemudian dia sadar. Ketika itu Raja Zumurud berkata, "Bawakan aku meja pasir dan pena." Maka mereka membawakannya. Kemudian Zumurud mengambil pena dan menggambar sosok geomansi yang dia pertimbangkan sebentar. Kemudian berkata, "Engkau berbicara jujur," katanya. "Allah akan segera mempertemukanmu dengan budak yang kau cintai itu. Jadi bersabarlah." Kemudian Zumurud menyuruh pelayannya untuk membawanya ke kamar mandi dan memberikannya setelan terbaik dari kerajaan dan memberikan salah satu kuda terbaiknya untuk membawanya kembali ke istana. Maka pengurus rumah tangga istana segera membawanya pergi. Sementara orang-orang yang hadir berkata satu sama lain, "Apa yang membuat raja bersikap begitu sopan kepada pemuda itu?" Dan yang lain berkata, "Bukankah aku sudah bilang dia tidak akan menyakitinya karena dia terlihat tampan? Dan aku tahu ini ketika raja membiarkannya makan sampai dia kenyang." Dan masing-masing mengatakan pendapatnya sendiri-sendiri. Setelah itu mereka semua bubar dan pergi. Adapun Zumurud, selama ini dia mengira bahwa malam seperti ini tidak akan pernah datang lagi, dan mungkin dia akan selamanya berakhir dalam kesendirian. Begitu hari memasuki senja, raja segera menarik diri ke tempat di kamar tidurnya dan berencana untuk melewatkan malam bersamanya, dengan didampingi oleh dua orang kasing kecil yang selalu setia menunggunya. Setelah beberapa saat, dia memanggil Alisar dan mintanya untuk duduk di atas ranjang dengan diterangi lampu gantung dari emas yang bersinar seperti matahari. Ketika orang-orang di dalam istana mendengar perintah raja di mana Alisar diminta ke kamarnya, mereka heran dan berkata, "Tuh kan, raja terpikat pada muda ini dan besok dia pasti akan menjadikannya komandan pasukan." Dan masing-masing berpendapat seperti anggapannya sendiri. Ketika mereka membawa ke kamar raja, Alisar memberi salam dan membungkuk di hadapannya. Kemudian dia mencium tangan raja. Raja Zumurud berusaha mengajaknya untuk berbicara, sementara Alisar tetap tertunduk dan tak berani menghadapkan wajahnya kepada raja. Kemudian Zumurud berkata kepadanya, "Hei Ali, apa kau sudah mandi?" "Tak, sudah tuanku," jawabnya. "Kamu makanlah dulu," katanya. "Sepertinya kau terlihat lelah ketika kau datang kemari." "Saya mendengar dan saya patuh," jawabnya. Dan kemudian dia melakukan apa yang dia perintahkan. Ketika dia selesai makan dan minum, kemudian Zumurud berkata kepadanya, "Mendekatlah kemari dan pijat kakiku." Maka masih dengan menundukkan kepala, Alisar menghampiri kaki Raja Zumurud, kemudian memijatnya kaki di mana dia mendapati kaki yang lebih lembut dari sutra. Lalu Zumurud berkata, "Pijat lagi bagian atasnya." Kemudian sahut Alisar, "Maafkan aku ya tuanku. Aku merasa sangat tidak pantas jika aku mijat lebih tinggi dari lutut."
Berani kau membantahku, sahut Zumurud, atau kau mau ini jadi malam yang terburuk bagimu? Jika tidak, kau harus melakukan apapun permintaanku, dan aku akan menjadikanmu salah satu amirku. Dan apa yang harus aku lakukan, tuanku? Tanya Ali. Lepaskan pakaianmu, jawabnya, dan berbaringlah menghadap lantai. Kemudian jawab Alisar, ini adalah hal yang tak pernah sekalipun saya lakukan dalam hidup saya, tuanku. Dan jika engkau memaksaku melakukannya, aku akan menutupmu kelak di hadapan Allah pada hari kebangkitan. Ambil saja semua yang telah engkau berikan padaku dan biarkan aku pulang kembali ke kotaku. Kemudian dia menangis dan meratap. Tetapi Zumurud berseru, cepat lepaskan pakaianmu dan berbalinglah menghadap tanah, atau aku akan memenggal kepalamu. Maka dengan ketakutan Alisar melakukan apa yang dia perintahkan. Kemudian tiba-tiba raja naik ke atas punggungnya, di mana dia merasakan apa yang lebih lembut dari sutra dan lebih segar dari krim, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, sebenarnya ada apa ini? Zumurud masih meluk Alisar di punggungnya. Kemudian dia membalik tubuh Alisar hingga mereka saling menatap satu sama lain, yang sontak membuat Alisar terkejut, terharu, sedih, senang, dan segala macam perasaan bercampur aduk menjadi satu. Ketika dia sudah benar-benar yakin bahwa raja yang di atasnya adalah benar-benar budak perempuannya, Zumurud, Alisar segera melemparkan dirinya ke atasnya seperti singa di atas domba. Kemudian dia menciumnya dan memeluknya, dan mereka bermesraan sampai fajar menjelang. Pada hari itu, Zumurud memanggil semua pasukan dan para sesepuh kerajaan dan berkata kepada mereka, aku akan melakukan perjalanan ke negara orang ini. Jadi, pilihlah dari kalian seorang wakil yang akan memerintah kalian sampai aku kembali kepada kalian. Dan mereka menjawab, kami mendengar dan kami patuh. Kemudian dia bersiap-siap untuk perjalanan itu dengan membawa harta yang cukup banyak, beserta unta dan bagal. Setelah itu dia berangkat bersama Alisar, dan mereka terus berjalan sampai mereka tiba ke tempat asalnya, di mana mereka kembali masuk ke rumahnya, kemudian mengunjungi wanita tua itu dan berterima kasih kepadanya. Tak lupa dia juga memberinya hadiah, dan dengan kemurahan hatinya dia juga membagi-bagikan hartanya untuk para tetangganya. Dan Allah juga memberikan titipan anak yang cantik dan tampan untuknya. Mereka berdua menjalani hidup yang paling bahagia. Demikian akhir kisah Alisar dan Zumurud. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.